Hai kawan, ayo belajar IPA bersama-sama. Ambil HP-nya, buka YouTube-nya, tonton videonya sekarang juga. Selamat belajar, semangat belajar. Sekali lagi ya teman-teman, ayo ikuti yel-yel yang tadi agar kita melakukan pembelajaran dengan penuh semangat. Sekali lagi ya. Selamat belajar, semangat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi pembelajaran IPA. Hujan? Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini sangat berhubungan dengan hujan. Unsur terpenting dari hujan apa sih? Apa? Air? Ya, benar sekali. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai air. Lebih tepatnya, kita bersama-sama akan belajar mengenai manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, solusi permasalahan mengatasi air. Dan yang terakhir, kita akan membuat alat penyaring air sederhana. Setiap makhluk hidup di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya memerlukan air untuk bertahan hidup dan berkembang. Nah, pertama, kita akan membahas mengenai materi manfaat air bagi kehidupan manusia. Semangat tidak? Ingin tahu tidak? Pasti ingin tahu ya. Penasaran kan? Seperti yang kita ketahui, manfaat air dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Seperti untuk memasak, mencuci, minum, makan, apalagi? Tahu tidak? Nah, dalam kesehatan, air berfungsi sebagai menghidrasi, menggantikan cairan air yang hilang, lalu sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, ternyata air juga berperan penting untuk keselamatan kita. Apa sih? Tahu tidak? Nah, apabila terjadi kebakaran, kita memerlukan air untuk memadamkan api tersebut. Begitu pentingnya ya air untuk kehidupan manusia. Selanjutnya yang akan kita bahas, manfaat air untuk kehidupan hewan adalah menjaga suhu tubuh hewan, menjaga tekanan darah, berguna dalam melancarkan pencernaan, serta alat transportasi untuk mencernakan makanan. Ternyata tidak kalah penting manfaat air dalam kehidupan hewan. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat air untuk tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, air sangat berguna dalam proses tersebut. Air berguna untuk melarutkan zat hara dalam tanah lalu diresap oleh akar. Jadi, air tidak terbuang sia-sia karena diserap oleh akar. Nah, dari segala manfaat air bagi kehidupan, ternyata kita sangat perlu untuk menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang. Kita harus bersyukur pada saat ini air masih gampang dan mudah didapatkan. Tapi di beberapa daerah juga banyak yang telah mengalami kesusahan air. Air yang mereka inginkan harus mereka dapatkan dalam usaha yang sangat susah. Misal, mereka harus naik turun bukit untuk mendapatkan air bersih. Meskipun air termasuk sumber daya alam yang kekal, tetapi kita juga tidak boleh semena-mena membuang-buang air untuk keperluan yang tidak penting. Artinya, manusia punya kewajiban untuk menjaga air bersih agar tetap ada. Sehingga kita tidak perlu dehidrasi maupun kesulitan mencari air untuk mencuci pakaian, mandi, dan lainnya. Nah, ada beberapa cara agar menjaga ketersediaan air bersih. Mau tahu tidak? Masih semangat belajarnya kan?
Nah, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan ke tempat fasilitas air. Yang kedua yaitu melakukan penghijauan. Kenapa sih? Ada yang tahu? Ya, karena akar tumbuhan dapat menyerap air sehingga air tidak mengalir secara percuma, melainkan diserap oleh akar. Nah, yang ketiga yaitu menghemat penggunaan air. Kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan untuk kepentingan yang tidak perlu, seperti mandi berlebihan ataupun membuang-buang air sembarangan. Maka kita harus tetap menjaga air dan memakainya seperlunya, karena apabila kita sedang kesulitan mencari air, maka kehidupan kita dan maupun makhluk hidup lainnya juga akan susah. Namun, bagaimana apabila air sudah kotor? Apa yang dapat kita lakukan ya? Nah, di sini saya memiliki cara agar membuat air kotor menjadi bersih lagi. Penasaran kan? Ya, tentunya kalian penasaran, karena ini mungkin akan berguna untuk kehidupan kalian ke depannya. Nah, lanjut. Kita siapkan alat dan bahannya. Tara, kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, yang pertama ada pasir. Yang kedua, yang ketiga ada tisu. Lalu ada wadah. Kemudian juga ada wadah besar sebagai penampungan pasir. Setelah itu juga ada air kotor yang nantinya kita akan buktikan apakah air kotor ini akan menjadi air bersih setelah melalui alat penyaringan ini. Yuk kita simak. Pertama-tama, wadah yang tadi kita sudah siapkan itu kita lubangi terlebih dahulu bagian tutup botolnya. Kita pasang. Hal pertama yang akan kita lakukan, masukkan tisu ke dalam botolnya. Seperti ini. Tara, tahap pertama sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan memasukkan pasir ke dalam botol ini. Kita ambil terlebih dahulu pasirnya. Setelah dimasukkan pasir seperti ini, tahap kedua adalah memasukkan arang ke dalam botol. Seperti ini. Tahap ketiga, kita kembali memasukkan pasir ke dalam botolnya. Nah, setelah sudah, tahap pertama kita menaruh tisu. Tahap kedua, kita menaruh pasir. Lalu kita masukkan arang. Tahap selanjutnya kita memasukkan pasir lagi. Dan tahap yang terakhir, kita akan memasukkan tisu lagi ke dalam botol ini. Seperti ini. Tara, sudah jadi. Setelah sudah jadi seperti ini, yang kita lakukan adalah taruh dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira ini akan berhasil atau tidak? Ayo, berikan jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban ini akan berhasil atau tidak? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Hebat sekali, ternyata percobaan kita berhasil. Sulap bukan sihir, airnya berubah menjadi bersih. Ketika tadi, air kotornya sangat kotor dan berwarna coklat. Ketika sudah melalui alat penyaringan, berubah menjadi seputih ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, kalian dari tadi sudah semangat menonton tayangan ini. Semoga dapat bermanfaat dan menimbulkan kesadaran pada diri kita masing-masing untuk senantiasa menjaga air bersih, karena dapat memengaruhi segala kehidupan makhluk hidup di bumi. Mari cintai alam, cintai bumi, dan jangan lupa untuk merawatnya. Selamat belajar, semangat belajar. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video berikutnya.